Selamat sore. Saya percaya kita semua hari ini sudah beraktivitas dan kita ada waktu-waktu untuk kita sama-sama bersekutu dengan firman Tuhan dan juga dengan puji-pujian. Mari hari ini sebelum kita mulai, kita mau berdoa, kita mau teduhkan hati kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik dan Engkau memelihara, melindungi kami, Engkau menyertai kami, dan hari ini Engkau memberikan waktu untuk kami bersekutu dengan firman-Mu, baik melalui puji-pujian atau dengan firman Tuhan. Kami berdoa biar pada saat ibadah ini berlangsung Tuhan menjamah hidup kami, memberikan kami inspirasi yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama menyanyikan satu pujian, judulnya Jalan Hidup Orang Yang Benar. Kita semua adalah orang benar, amin. Kita sama-sama berdiri dan kita sama-sama bergerak buat Tuhan Yesus. Katakan jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sama-sama dari awal. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Untuk apa? Untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menghadang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Tuhan Saudaraku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan gelombang menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong
dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap jalan-jalan kami Tuhan menyertai. Dan kami tidak ragu lagi karena ada Yesus yang menjadi sahabat kami. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berbicara dan Engkau yang menaruhkan firman itu dalam hati kami. Biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur bisa terus bertumbuh, berbuah, dan memberkati banyak orang sekeliling kami. Kami ucap syukur waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Menjelang malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih mempercayakan kepada saya untuk membawakan atau membagikan renungan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan tema pada sore malam hari ini adalah menghargai Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa menghargai Tuhan itu kita memuji dengan ekspresi yang sungguh-sungguh, atau kita menyembah Tuhan dengan mencucurkan air mata dan dengan dramatis bisa menyentuh banyak orang. Namun hari lepas hari kita semakin dimengerti bahwa menghargai Tuhan ya salah satunya seperti itu. Itu gak ada yang salah, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan dengan ekspresi sampai mencucurkan air mata karena jamahan Tuhan, itu gak ada yang salah. Tetapi yang salah setelah kita keluar dari gedung gereja atau dari tempat kita ibadah di luar sana, respon kita terhadap satu masalah atau terhadap apapun yang kadang-kadang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Nah, ada juga yang dalam menghadapi respon di luar atau dalam tempat kerja, dalam usaha atau apa, menghadapinya dengan sungut-sungut. Jadi saya teringat akan bangsa Israel waktu itu keluar dari tanah Mesir, sampai di Mesir menghadapi satu masalah di padang gurun karena nggak ada air, bersungut-sungut, mengatakan lebih baik kita ada di Mesir lagi, jadi ingin kembali lagi ke Mesir. Bersungut-sungut. Nah itu kan kita belajar dari itu tidak menyenangkan Tuhan. Tidak menghargai Tuhan yang sudah beracara di Mesir. Bagaimana dia mengadakan mujizat. Ada 10 tulah. Dan untuk itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah seperti itu, jadi jangan sampai kita dalam menghadapi hari lepas hari dengan respon yang salah, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Ya, ayat firman Tuhan yang terdapat di 1 Samuel ayat 30b. Mari kita baca bersama-sama ya. Jadi dari awal dulu deh, dari ayat 30 yang A. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi poinnya, jauhkanlah hal
itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang menghormati Tuhan, akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina Tuhan atau aku, akan dipandang rendah, akan direndahkan. Jadi seorang budak akan menghargai atau menghormati tuannya karena dia adalah milik tuan tersebut. Seperti kita milik Tuhan. Jadi kita menghormati, menghargai Tuhan sebagai yang memiliki saya. Jika kita menghargai dan menghormati, kita harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Kita tidak hidup sembarangan lagi. Kita berjuang untuk sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jadi setiap hari apa yang kita lakukan, apakah ini menyenangkan Tuhan? Respon kita apakah menyenangkan Tuhan? Seperti itu. Kadang-kadang emang kita juga harus waspada dan berjaga-jaga. Dan setiap hari kadang-kadang kan kita keluar responnya yang di luar dugaan kita atau yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi apa saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan sangat sederhana sebenarnya. Yaitu pagi-pagi kita datang meluangkan waktu kepada Tuhan, yaitu saat teduh. Memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Nah, kita baca dulu ya di Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Saya bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pagi-pagi kita mempersembahkan pujian, mempersembahkan syukur, mempersembahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu kita merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan mau berbicara lewat kita. Apakah hari ini yang harus kita kerjakan? Sepertinya seperti itu. Sederhana sebenarnya kalau kita mau menyenangkan Tuhan. Dan kita berdoa, apa yang mau kita kerjakan hari ini kita bawa dalam doa. Mungkin kita hari ini ada ketemu klien atau ada ketemu apa, atau ada masalah apa. Kita bisa bicarakan bersama Tuhan, berdoa. Dan memang kalau misalnya kita bawa dalam doa, masalah itu emang belum selesai. Tetapi seenggak-enggaknya di dalam menghadapi masalah ada kekuatan. Ada kemampuan ilahi yang kita bisa melewati itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup kita bukannya untuk kita lagi, tapi untuk melakukan kepentingan Tuhan. Ada itu di 2 Korintus 5 ayat 15. Jadi renungan firman Tuhan pada sore malam hari ini yaitu menghargai dan menghormati Kristus, berarti menjadikan Dia yang terutama dan pusat kehidupan kita. Kalau kita dipercayakan ke pekerjaan atau apapun kita lakukan seperti buat Tuhan. Jadi kayak misalnya saya bekerja, saya lakukannya seperti buat Tuhan. Ada bos, nggak ada bos, kita lakukan karena Tuhan. Seperti itu. Jadi saya ngalamin ayat ini, Tuhan jadi dapat impresi ya seperti itu di hati saya waktu itu. Kerjakanlah apa yang kamu lakukan seperti buat Tuhan. Jadi impresi itu kena di hati saya dan saya belajar melakukan. Emang gak gampang Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan seperti Tuhan, seperti buat Tuhan, apalagi dalam pekerjaan ya. Wah, kita ada dikatain cari muka segala macam. Wah, pengen kepake segala macam. Tapi ya itulah, kadang-kadang kita perlu tantangan yang membuat kita teguh di dalam melakukan firman Tuhan. Dan yang pasti setelah kita melakukan firman Tuhan, hasilnya jelas. Hasilnya jelas. Tuhan tambah sedikit kita naik. Kita naik dan tidak turun. Di dalam Tuhan terus naik, tidak turun. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kiranya firman Tuhan pada sore malam hari ini boleh memberkati kita semua. Biar
menyentuh hati kita semua dan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya jadi berkat. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, renungan pada sore malam hari ini yang kami boleh dengar. Kiranya juga memberkati kita semua Tuhan. Kiranya juga boleh kami melakukannya ya Tuhan, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.